Halo teman-teman, perkenalkan namaku Sriasi Kurniawati, NIM 033. Di sini saya akan menguji analisis non-parametrik dengan 3 uji. Yang pertama dengan 1 sampel, yang kedua dengan 2 sampel berpasangan, dan yang ketiga dengan independen. Oke, videonya sebagai berikut. Di sini saya akan menganalisis non-parametrik dengan 1 sampel. Dimana di sini saya sudah mempunyai data yaitu pesaing Cak Yusuf sebagai berikut, dan di sebelah sini juga sudah digabung sesuai dengan jumlah data yang ada. Untuk studi kasusnya sendiri yaitu warung makan Cak Yusuf ingin mengetahui kecenderungan konsumen dalam memilih warung makan yang menjadi pesaing usahanya. Berdasarkan hasil survei terhadap 22 konsumen yang dipilih secara random, diperoleh data bahwa 8 konsumen memilih warung nasi goreng dan 14 konsumen memilih warung lalapan. Pemilik usaha warung Pak Yusuf ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kecenderungan konsumen dalam memilih kedua jenis warung tersebut. Oleh karena itu, dilakukan analisis yang menggunakan uji binominal non-parametrik 1 sampel. Dengan data sebagai berikut. Kemudian kita langsung ke langkah-langkahnya. Dari data yang sudah ada di sini, kita langsung aja kita copy semua data yang sudah kita susun. Ctrl C, kemudian masuk ke SPSS, kita klik kanan, kemudian paste with variable names. Lalu di variable view di sini value-nya kita ganti sesuai dengan nama. Pada label kode 1 di sini kita menggunakan nama warung nasi goreng, kita add. Yang kedua kita beri nama warung lalapan. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini measure-nya kita pakai scale. Kita kembali ke data view, lalu kita klik analyze. Kita cari di sini non-parametric test, lalu legacy dialog, kemudian binominal. Di sini tinggal masukkan saja, lalu klik OK. Kita lihat di bagian output. Nah, di sini sudah ada hasil dari tes binominal. Untuk interpretasinya sendiri, di sini dasar pengambilan keputusan dalam analisis ini dapat dilakukan dengan melihat nilai-nilai signifikasinya. Bila nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, dan apabila nilai signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Nah, di sini diperoleh nilai signifikasinya sebesar 0,286, yang artinya itu lebih besar dari 0,05, maka yang diterima itu H0 dan H1-nya ditolak. Sehingga dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa jumlah frekuensi konsumen yang memilih warung nasi goreng dan warung lalapan tidak berbeda atau sama secara signifikan. Oleh karena itu, warung Cak Yusuf dapat menganggap bahwa kedua jenis pesaing ini memiliki tingkat daya tarik konsumen yang relatif sama. Oke, itu tadi dari analisis non-parametrik yang 1 sampel. Oke, selanjutnya kita uji uji non-parametrik dengan 2 sampel berpasangan. Di sini saya sudah memiliki data, kemudian di sini juga sudah digabungkan sudah dikelompokkan sesuai dengan jumlah data yang ada. Untuk studi kasusnya untuk uji non-parametrik 2 sampel berpasangan, yaitu seorang dosen ingin mengetahui pengaruh kegiatan mendengarkan materi pembelajaran terhadap tingkat pemahaman mahasiswa. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap mahasiswa yang mengikuti dan yang tidak mengikuti kegiatan mendengarkan materi, yang diambil secara random dengan jumlah mahasiswa sebanyak 20. Pada kelompok yang mendengarkan materi terdapat 5
mahasiswa yang tidak paham dan 14 mahasiswa yang paham terhadap materi yang diberikan. Kemudian pada kelompok yang tidak mendengarkan terdapat 15 mahasiswa yang tidak paham terhadap materi dan 6 mahasiswa yang paham terhadap materi yang diberikan. Kemudian ini datanya, lalu hipotesis yang diajukan adalah H0 jika tidak terdapat perbedaan tingkat pemahaman mahasiswa antara yang mendengarkan dan yang tidak mendengarkan materi. H1-nya itu terdapat perbedaan tingkat pemahaman mahasiswa antara yang mendengarkan dan yang tidak mendengarkan materi. Kemudian untuk langkah-langkahnya langsung saja kita copy semua datanya, Ctrl C, lalu kita ke mana ke sini. Bentar guys, bentar, ini tadi ada kesalahan, kita buang dulu. Ini kan tadi sudah, habis itu kita buka lagi file baru, new data ya. Kita di sini menggunakan data baru, kemudian klik kanan, lalu paste with variable names. Kita ke variable view, lalu di bagian sini kita ganti yang satu tadi itu tidak mendengarkan, ya enggak sih? Oh, mendengarkan. Kemudian yang kedua itu tidak mendengarkan. Iya gak sih? Iya. Kemudian kita klik mendengarkan. Maaf. Kemudian udah gak sih? Change. Udah. Klik OK data guys. Klik OK. Kemudian di sini measure-nya kita ganti scale, dua-duanya scale. Kita lihat di sini, wow, sudah. Lalu kita ke analyze, kita pilih non parametric test, kita pencet legacy dialog. Kita di sini karena menggunakan dua sampel berpasangan, jadi kita gak bisa dipencet. Kita pencet ini dua reload sampel. Kemudian di sini yang ini dimasukin, Kemudian kita make number. Yang dicentang adalah make number dan will caution di ini enggak jadi dicentang. Kita klik OK sehingga di sini muncul outputnya seperti ini. Dengan output yang sudah dihasilkan, maka interpretasinya yaitu bila nilai signya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, dan apabila nilai signya lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Nah, dari keputusan yang sudah diambil berdasarkan hasil analisis uji McNamara test, dapat diketahui bahwa nilai signifikasinya itu sebesar 0,04. Nilai tersebut itu lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima dan H0 itu ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pemahaman mahasiswa antara yang mendengarkan materi dan yang tidak mendengarkan materi. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, jumlah mahasiswa yang paham setelah mendengarkan materi lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mendengarkan materi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan mendengarkan memberikan pengaruh terhadap peningkatan pemahaman mahasiswa. Oke, selanjutnya kita ke uji non parametrik yang sampel independen. Di sini sudah ada data yaitu jenis bank dan juga tingkat pendidikan. Ini sudah dikelompokkan data sesuai dengan jenisnya. Dengan studi kasus, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan nasabah dengan jenis bank yang dipilih untuk menabung. Tingkat pendidikan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sarjana dan juga SMA. Sedangkan jenis bank yang dipilih dibedakan menjadi bank pemerintah dan juga bank swasta. Dengan data sebagai berikut. Kemudian hipotesis yang diajukan adalah H0 tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan nasabah dengan jenis bank yang dipilih.
Kemudian H1-nya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan nasabah dengan jenis bank yang dipilih. Dengan variabel 1 yaitu tingkat pendidikan dan variabel 2-nya di sini adalah jenis bank. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Sebelumnya kita copy terlebih dahulu datanya, Ctrl C, kemudian kita ke SPSS lagi. Di sini SPSS-nya kan tadi sudah kita buka baru lagi, new data. Kita ke halaman baru, kemudian klik kanan, lalu ke paste with variable names, lalu kita ke sini ke value. Sebelumnya kita measure-nya ganti scale dulu, kita scale, kemudian value-nya yang pertama itu tadi apa? Yang pertama tadi kan ada, sebentar ya teman-teman, yang pertama tadi kan itu variabelnya kan tingkat pendidikan, 1 tadi sarjana, kemudian 2 itu tadi apa? SMA. Kita klik OK. Kemudian di sini yang jenis bank, yang variabel 2 tadi, yang pertama tadi ada bank pemerintah. Kemudian yang kedua tadi ada bank swasta. Oke, kita oke. Ke data view lagi. Ke data view, kemudian kita klik analyze. Pencet. Kita cari di sini. Kita sudah tidak menggunakan non parametric test, namun di sini kita menggunakan descriptive statis. Descriptive statis, lalu kita cari cross tabs. Kita masukkan ini pendidikan ke row 1, bank ke kolam. Kemudian kita ke sini, bagian sini statis. Lalu di sini yang dicentang itu chi-square karena kita mau menguji chi-square. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, muncul outputnya sebagai berikut. Lalu kita dengan hasil output yang sudah dihasilkan, maka interpretasinya yaitu dengan dasar pengambilan keputusan, bila signya itu lebih dari 0,05 maka H0 yang diterima, dan apabila nilai signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05 maka H1-nya yang diterima. Nah, dari keputusan tersebut berdasarkan dengan hasil analisis dapat diketahui bahwa nilai signifikasinya di sini itu sebesar 0,205. Maka lebih besar dari 0,05 sehingga yang diterimanya itu adalah H0 dan yang ditolak H1. Artinya tidak terdapat perbedaan tingkat pendidikan nasabah dalam memilih dua jenis bank, atau tidak ada hubungannya antara jenjang pendidikan dengan jenis bank yang dipilih. Oke, cukup. Terima kasih. Sekian video dari saya. Jangan lupa like. Bye-bye.